Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini secara manusiawi kita lebih ingin melihat yang indah, ingin merasakan hal-hal yang membuat kita bahagia, senang ketika menikmatinya, entah itu makan lure campur tomat dan lombok yang dalam bahasanya ibu-ibu ditumis. Adakah lure ditumis? Tidak ada di. Orang ingin lebih memilih, kalau disuruh memilih, di jalan yang rata dan yang mulus. Itu gambaran-gambaran manusiawi seperti yang dilihat oleh orang-orang yang melihat bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai persembahan. Yesus mengatakan akan ada waktunya itu semua akan diruntuhkan. Tidak ada lagi yang tersusun rapi. Seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana para pengikut Kristus, orang pada waktu itu mulai disesatkan karena ada hoax yang mengatakan atau berita yang tidak benar bahwa sebentar lagi akan ada kiamat. Makanya orang mulai berpikir, kalau begitu jangan kita capek-capek kerja, santai-santai mikir saja, berfoya-foya. Bahkan bisa jadi saya bertanya pada diri saya, kalau saya tahu lusa itu kiamat, saya mau di sini kah? Atau saya sampaikan di Depas, saya pamit dulu pulang. Kita masing-masing di rumah saja bersama keluarga. Maka Rasul Paulus mengingatkan, barang siapa tidak bekerja, tidak usah makan. Lupa juga diingatkan tidak usah minum. Karena orang lebih memikirkan besok sudah kiamat, lebih baik kita santai-santai saja, hidup berfoya-foya saja, tidak usah kita bekerja. Bahkan ada yang pergi mencuri untuk sebulan kemudian atau untuk hari esok. Bahkan terjadi pemerkosaan dan sebagainya, hal-hal yang tidak bermoral. Karena itu tadi lebih mementingkan kenikmatan duniawi, hal-hal yang menyenangkan saja. Bahkan orang sebenarnya bisa jatuh dalam dosa kalau fokus pada hal-hal yang menyenangkan saja. Contohnya jelas, itu tadi orang sudah mulai malas kerja, malas beribadah karena sudah dengar hoax bahwa akan ada kiamat. Orang-orang yang melihat bait Allah yang megah dengan persembahan yang luar biasa, saya pikir-pikir tadi pagi ini persembahannya mungkin ada yang mempersembahkan motor tiap minggu, luar biasa. Tetapi Yesus mengingatkan mereka itu akan suatu waktu akan runtuh. Yang harus kamu ingat adalah ketika kamu setia sebagai pengikut Kristus, akan banyak tantangan yang akan kamu hadapi. Penganiayaan, kamu akan dipenjara, itu bahasa Yesus. Kamu akan ditangkap dan dianiaya oleh karena namaku, diserahkan ke rumah ibadat, kamu akan dipenjara,
dan seterusnya. Petrus dan Yohanes ketika mereka mewartakan Injil, ahli-ahli Taurat dan orang Saduki protes karena mereka mewartakan akan adanya kehidupan kekal, akan ada yang namanya kebangkitan di dalam nama Yesus, melalui Yesus Kristus. Mereka tidak percaya dengan ini, maka mereka berusaha menjatuhkan dan membawa mereka dipenjarakan. Lalu setelah itu disidang. Ketika disidang, semua orang itu puluhan ribu, banyak yang sudah mengikuti Kristus. Bahkan yang hadir dalam sidang itu, dalam Kisah Para Rasul, hadir juga orang yang lumpuh yang sudah usia 40-an tahun. Di situ kami mendoakannya di dalam nama Yesus. Tidak bisa berbuat apa-apa hakim. Mereka pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan pada waktu itu mereka bebas dari penjara, Petrus dan Yohanes. Itulah yang dikatakan Yesus, sebab itu teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Itu dalam Kisah Para Rasul. Lihat yang hadir di sini, beberapa orang sembuh, silakan berdiri. Ini sudah usia 40 tahun lumpuh, tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang besar, para pemimpin-pemimpin. Petrus orang sederhana, tetapi ketika dia berkata, tidak ada yang bantah. Jelas itu penyertaan Tuhan. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluarga dan sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itulah yang saya katakan pada bagian pengantar. Dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak tantangan, hal-hal yang akan kita hadapi. Tetapi janganlah takut berhadapan dengan tantangan dan masalah-masalah itu, seperti yang diingatkan Yesus kepada para muridnya. Aku akan menyertai kamu. Kalau kamu tetap bertahan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu akan tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dan saya berpikir tadi malam, lalu paginya saya berpikir lagi, apa yang saya pikirkan tadi malam? Akhirnya saya pikirkanlah hal yang baru. Ini berarti tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Berarti dilarang kibota. Berarti kalau kita sudah dekat-dekat sakit, saya pikirkan sudah dekat ajalku ini, botak made. Itu hanya bahasa kiasan. Bagaimana Yesus senantiasa menjaga dan melindungi. Dalam bacaan pertama, dari nubuat Maleaki, ketika orang-orang Israel setelah 50 tahun kembali dari pembuangan di Babel, mereka kembali. Ada yang hidupnya tetap setia kepada Kristus, ada juga yang sembrono. Ibaratnya orang yang di penjara, setelah di penjara dia keluar, dia bersyukur dan tetap setia kepada Kristus. Tetapi ada juga yang keluar dari penjara juga, percuma jadi saya selama ini berbuat baik dan sebagainya, toh karena hal-hal ini dan itu, keputusan akhirnya saya
dipenjarakan. Bukankah Paulus juga seperti itu? Akan keluar, dan pada ketika dia keluar dia tetap bersyukur dan bersukacita. Ini artinya mengingatkan kita perjalanan hidup kita, ketika kita mau mengubah hidup kita yang dulu pandangan pribadi, pandangan komunitas, saya ini orangnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dalam gereja, tetapi saya mau mengubah hidup saya perlahan-lahan. Tetapi saya masih mengalami ketakutan oleh kehadiran orang di lingkungan saya, bahkan dalam keluarga saya, bahkan malu berhadapan atau berjumpa dengan pastor. Itu tantangan dan ketakutan. Itulah yang harus dilawan. Dan kita sebagai pengikut Kristus senantiasa membuka pintu, membuka hati kita untuk mereka yang benar-benar mau mengubah. Karena ingat, Anda dan saya ada saat-saatnya kita jatuh di dalam dosa, dan kita percaya Tuhan juga mengampuni kita dalam doa Bapa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan yang berikut, yang terakhir, melalui sabda Tuhan kita diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup ini jangan sampai kita takut mengalami berbagai tantangan, entah itu bencana dan sebagainya, bahkan penganiayaan oleh karena kesetiaan kepada Kristus. Tidak ada kata indah yang bisa saya sampaikan berhadapan dengan tantangan yang begitu sulit, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, menghadapi tantangan ekonomi, tantangan alam, tantangan dari keluarga, tantangan dalam diri sendiri. Tetapi saya hanya memetik dan saya percaya dari apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dan saya sudah mengalaminya dalam pengalaman-pengalaman saya ketika di seminari, bahkan di tahun-tahun akhir. Kita diajak untuk tetap setia dan bertahan di waktu senang maupun sakit, dan di waktu tantangan-tantangan itu menakutkan, seperti orang Israel yang kembali dari pembuangan Babel, ketakutan bahwa kita ini sulit diterima lagi karena kita ini orang berdosa. Ketakutan karena menjadi pengikut Kristus yang membela kebenaran, mengatakan hal yang benar sesuai dengan ajaran. Mungkin kita akan dipenjara bukan di penjara yang di pemerintah, tetapi penjara yang keluar dari kata-kata orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa saja membuat kita terpenjara. Langkah kita untuk maju ke depan itu bisa 5-6, tetapi karena kata-kata yang membuat mental kita, yang membuat kita terpenjara, sehingga jalan di tempat. Harus ingat, Tuhan menyertai kamu kalau kamu tetap setia, sehingga pada akhirnya langkah tegak maju jalan. Bagus juga itu gerak jalan di. Kalau jalan di tempat, kapan finishnya? Kadang-kadang jangan sampai kita terpenjara oleh hoax dalam bacaan kedua. Mereka mendengar kiamat sudah dekat, akhirnya hidup bersantai-santai, bermalas-malasan, tidak usah lagi ibadah lebih hari ini,
saya berada bersama keluargaku. Seperti tahun berapa itu ya? Saya masih ingat, saya belum masuk seminar kalau tidak salah, gempa apakah itu, lupa, saya ini sering lupa juga. Kami semua ada supaya semua orang berada di rumahnya masing-masing, supaya kalau gempa atau kiamat kan kalau tidak salah, supaya sama-sama dengan keluarganya meninggal dan sebagainya. Dan itu orang percaya, besok masih ketemu lagi, masih bisa mengingat tabe matata masih ada. Saya masih ingat, tapi tidak pakai kata tabe. Mama saya sampaikan taimata, mungkin takut mungkin bapakku besok apa, akhirnya momi jam 5 belum ada perubahan, tertidurlah dia, bangun ada taimata, masih bisa diingatkan. Maka saudara-saudari terkasih, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan ini menjadi cahaya, kekuatan dan pengharapan kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, jangan fokus pada hal-hal duniawi yang indah dan menyenangkan dan sebagainya, karena itu suatu waktu bisa runtuh dan bisa meruntuhkan saya, bisa meruntuhkan Anda kalau berada di dekat bangunan yang indah itu. Kita bisa jatuh di dalam dosa dan sebagainya. Dan yang kedua, mengingatkan kita untuk tidak takut terhadap tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik di dalam pribadi kita, hidup pribadi kita masing-masing, keluarga, kelompok, paroki, dan di tempat pekerjaan kita. Kita diingatkan untuk tidak takut untuk hal-hal yang baik dan benar. Karena apa? Kata Yesus, saya bilang tadi tidak ada kata-kata indah. Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu, aku akan senantiasa melindungimu. Seperti para rasul yang tetap bertahan dan setia, orang di situ mahkamah agama dan sebagainya, orang-orang hakim dan sebagainya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, ketika Petrus mengatakan, lihat sendiri ini mereka yang sembuh oleh karena nama Yesus Kristus, tidak ada mereka berkata apa-apa. Yesus mengatakan tadi, aku akan tidak usah kamu membela dirimu, saya yang akan membela kamu, dan lawan-lawanmu itu akan diam. Tuhan memberkati kita.